Shalom saudaraku, kita akan kembali memuji Tuhan. Kita memberikan yang terbaik baginya. Kita akan mulai ibadah kita. Siapkan hati, jiwa, pikiran kita. Memuliakan namanya di dalam kehidupan kita. Sebab itulah yang menjadi kekuatan kita. Kita nyanyikan bersama-sama. Bila aku buka mataku. Salam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar dari Abraham yang sudah dipilih oleh Tuhan, sudah dipanggil oleh Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Abraham supaya dia melakukan apa yang benar, melakukan apa yang adil. Kamu melakukan itu ketika Tuhan memilih Abraham.
Nah, tetapi hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana dia berdoa bagi satu daerah, bagi satu wilayah. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan sudah pernah yang membaca Alkitab, mendengarkan yang namanya atau tahu tentang yang namanya Sodom dan Gomora. Nah, kalau kita pelajari bagaimana Sodom dan Gomora, maka di situ kita tahu bahwa bagaimana mereka sudah melakukan hal yang sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan. Maka pada waktu itu Tuhan mau menunggangbalikan Sodom dan Gomora. Tetapi pada waktu itu apa yang dilakukan oleh Abraham adalah dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Dan kalau kita pelajari kesalahan-kesalahan dosa yang diperbuat oleh Sodom dan Gomora sudah begitu bejatnya. Tetapi Abraham ngomong begini, inilah doa syafaat daripada Abraham. Dia ngomong begini, Tuhan, masakan engkau menumbangkan Sodom dan Gomora, bagaimana orang-orang benar yang ada di sana? Apakah engkau juga menunggangbalikan itu dengan orang-orang yang benar yang ada di sana? Begitulah Tuhan. Begitulah Abraham menghadap Tuhan. Lalu dia berkata begini, Tuhan, bagaimana kalau seandainya ada 50 orang saja yang benar di daerah itu? Apakah Tuhan menunggangbalikan? Tetapi Tuhan katakan saya tidak akan menunggangbalikan kalau ada 50 orang saja. Tetapi mungkin kalau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini bukan mungkin, tetapi Abraham lagi ngomong begini. Bagaimana kalau dari 50 orang ini kurang 5, artinya 45. Apakah Tuhan menunggangbalikan enggak? Apakah Tuhan menghukum Sodom dan Gomora enggak? Tuhan bilang enggak. Tetapi pada waktu itu tidak kedapatan yang benar sebegitu banyak. Lalu Abraham berkata begini, bagaimana kalau seandainya ada 40 orang? Kalau ada 40 orang saya tidak akan menunggangbalikan. 40 orang enggak ada. Lalu turun lagi, bagaimana kalau seandainya ada 30 orang? Apakah Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, menunggangbalikan? Tuhan bilang tidak. Lalu kita melihat bagaimana kalau seandainya tidak ada 30, yang ada 20. Apakah Tuhan menunggangbalikan? Atau menghukum Sodom dan Gomora? Tuhan bilang enggak. Enggak ada juga. Bagaimana kalau 10? Perhatikan, bagaimana kalau 10? Anda coba bayangkan bagaimana Tuhan panjang sabarnya dengan Sodom dan Gomora ini. 10 enggak ada. Apa yang saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Sama halnya dengan hari-hari ini. Tuhan lagi mau menemukan orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang membela bangsanya. Orang-orang yang bersyafaat bagi bangsanya. Dan apa yang terjadi ketika tidak ada yang benar. 10 orang pun tidak ada yang benar di Sodom dan Gomora. Maka tunggangbalikan. Maka Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Karena 10 orang tidak ada yang benar. Maka hari ini kebenaran firman Tuhan ini mendorong saya untuk menyampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Tuhan lagi mencari orang-orang yang benar, yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tuhan menginginkan supaya anak-anak Tuhan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan saya tertarik bagaimana Abraham mau membela Sodom dan Gomora. Tetapi tidak ada yang benar. Nah, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita anak-anak Tuhan.
ada di bangsa ini, membela bangsa kita. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan kami membela bangsa kami. Kami membela di dalam nama Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini. Mereka boleh melakukan, kami boleh melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bukan kami hanya melakukan apa yang benar di mata manusia saja. Tetapi kami mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pada waktu kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pada waktu kita benar di mata Tuhan. Pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, perbuatan kita benar di mata Tuhan. Maka pastilah Tuhan tidak melakukan hukuman seperti Sodom dan Gomora. Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang tinggal di bangsa ini. Tetapi perhatikan baik-baik, Tuhan mengingatkan kalau ada orang yang benar. Caranya kita benar adalah bagaimana supaya kita mengaku segala dosa kita. Supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Nah, ketika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka bagian kita untuk hari berikutnya adalah bukan lagi melakukan yang salah, tetapi melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi Tuhan tertarik dengan orang-orang yang benar. Tuhan tertarik dengan orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bukan hanya apa yang benar di mata manusia, tetapi melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Bagi saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita belajar dari Sodom dan Gomora. Supaya Tuhan tidak lagi melakukan hukuman bagi negara atau bagi dunia ini. Mari kita belajar datang kepada Tuhan, membenarkan hidup kita. Mungkin hari ini Anda mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Anda sedang ada di rumah. Anda boleh berkata, Anda tersungkur kepada Tuhan. Tuhan, kalau selama ini saya tidak benar, saya mohon ampun supaya Tuhan membenarkan saya. Supaya dengan demikian Tuhan, Engkau tidak lagi berlama-lama Tuhan mengizinkan corona ini ada, virus corona ini ada di bangsa kami, bahkan di dunia ini. Kita belajar dari Sodom dan Gomora. Siapa yang membelanya? Yaitu Abraham. Mari hari ini anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kita belajar membela bangsa kita, membela dunia ini dengan hidup kita benar dan datang kepada Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari saudaraku, jadikan firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidupmu. Membuat kita semangat, terus tekun di dalam Tuhan. Sehingga hidup kita selalu di dalam Tuhan dan selalu kuat di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Yang ku terima
Kekasih Tuhan, Anda sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang waktunya kita akan berdoa. Supaya lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, kami belajar dari Abraham bagaimana dia membela Sodom dan Gomora. Tetapi tidak ada 10 orang yang benar sehingga Tuhan menunggang balikan Sodom dan Gomora. Tuhan, kami berdoa hari ini Tuhan, Engkau yang membenarkan kami. Kami yang sudah mendengarkan firman ini, benarkan kami ya Tuhan. Ampuni atas segala dosa dan perbuatan kami, supaya kami boleh benar di hadapan-Mu. Dan hari ini sebagaimana Abraham Tuhan membela Sodom dan Gomora, kami juga Tuhan membela Tuhan bangsa kami. Mari ya Tuhan, Engkau yang benarkan Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ada di bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden, Tuhan Wakil Presiden, dan juga para menteri diberkati. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang ada di rumah sakit Tuhan. Bagi mereka Tuhan, para dokter Tuhan, tim medis, perawat, suster. Berkatilah mereka ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Supaya mereka diberikan kekuatan, diberikan kemampuan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah kekasih Tuhan, mari bangkit berdiri dan terima berkat dari Bapa kita. Dan angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.